Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf bila saya mengganggu. Lu apa kalian? Saya kesini mau silaturahmi, pengen kenal yang ada di sini. Yes. Kabar. Mana? Dengan siapa? Majisan. Petilasan Pangeran Kresek, dahulunya beliau musafir yang dermawan kepada masyarakat. Kantung Kresek yang merupakan sumber keajaiban pangeran selalu mengeluarkan beras untuk dibagi-bagi ke masyarakat di zaman Majapahit. Dahulunya, manusia dikutuk oleh pangeran menjadi makhluk siluman kera dikarenakan kesalahannya yang membuat pangeran marah hingga manusia itu dikutuknya. Oke sahabat, sangat menarik sejarah petilasan pangeran di zaman Majapahit. Saksikan kami, bantu like, komen, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tetap di channel Diskusi Gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini yang berbahagia, kami selaku tim Diskusi Gelap telah mengunjungi salah satu tempat, yaitu makam keramat Kresek yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya saya ada di tengah-tengah sawah, sahabat. Untuk sahabat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga sahabat Diskusi Gelap mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, kita ada sedikit cerita dari sahabat kita. Beliau mempunyai satu kisah. Katanya beliau pernah bertapa di makam keramat tersebut atau meditasi, mengenal jati diri beliau. Kita langsung saja perkenalkan untuk Bang Raden, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Namanya Bang Raden, bener? Ya. Betul. Boleh diceritakan Bang Raden, peristiwa waktu meditasi di makam keramat Kresek ini, awal kronologinya seperti apa? Bisa diceritakan untuk kami dan penonton di rumah? Jadi dulu sempat saya mau mencari jati diri di sini, terus ada satu temen yang ngajuin coba suruh ke makam keramat Kresek. Iya. Akhirnya malam itu saya tanya, malam apa kira-kira yang bagus? Coba aja malam Jumat, tadi kan. Terus pembawanya suruh bawa dupa sama kembang. Akhirnya tadinya saya takut awalnya, saya beranikan diri karena saya kan mencari jati diri saya di sini. Oh, mencari jati diri. Mencari jati diri saya. Lanjut. Akhirnya saya nyampe ke makam ini, makam keramat Kresek. Saya bermeditasi di sebelah sini, Pak. Di tengah atau di pinggir? Di pinggir yang ada pohon. Yang ada pohon. Iya. Nah, saya boleh bertanya, Bang Raden, waktu Bang Raden meditasi di makam keramat tersebut, awalnya udah tahu sendiri tempatnya apa diarahin oleh teman? Awalnya diarahin sama teman. Diarahin sama teman, karena ditinggal. Cuma diarahin pada di sini, terus lama sampai depan saya tinggal lagi. Karena ingin mencari jati diri ya, jadi ibaratnya sampai minta diarahkan ke teman gitu ya. Oke, lanjut. Akhirnya saya di situ, saya bakar semacam kayak dupa. Jam berapa itu? Sekitar jam 12. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Sampai di sana, awal biasa aja Pak, biasa aja. Nggak lama dapat setengah jam sampai sejam.
itu angin sama. Angin biasa aja apa kencang? Kencang. Angin kencang, cuman nggak saya rawin kan. Nah, angin berhenti, terus gerbang ini kebuka sendiri. Gerbang yang di tengah ini? Cuman Masya angin udah Allah. nggak ada. Kebuka sendiri. Nggak lama itu berhenti di dalam di pohon ini ada satu, sama di pohon ini ada satu nih. Ada apa itu? Di sana ada seorang kakek. Kakek Kakek. menampakkan diri ke Raden. Cuman putih semua itu. Wujudnya putih semua. Putih semua wujudnya. Putih semua. Enggak kelihatan sama sekali mukanya, sama saya juga nggak kelihatan, cuman Seperti pantulan cahaya, cuman dia bawa tongkat. bawa tongkat. Di situ satu, sama di sini yang satu. Nah, kalau di sini Bang Raden ini ngeliat apa? Di sini ada seorang orang tinggi, Orang tinggi, kita pohon itu, pokoknya ada pohon itu mungkin 2 meter lebih ya? lebih dari 2 meter. Masya Allah. Badannya hitam, matanya merah, sama ada talinya. Nah di situ dia melihat saya di situ. Di situ dia berlari, cuman udah kepalang Pulang tanggung. pertengahan karena jam juga udah mulai jam setengah 2, jam 2-an. Akhirnya saya sampai jam 4. Selesai sampai jam 4. Jam 4 itu saya udah merem. Udah merem. Dulu udah nggak ngeliat apa-apa lagi udah pas merem itu. Berarti sudah nggak konsen. Nggak konsen. Tapi untuk pikiran tetap tuh. Tetap masih pikiran saya di sini. Terus ada penampakan apa lagi selain 2 makhluk tersebut? Selebihnya saya kurang tahu, saya selebihnya itu langsung saya merem aja. Langsung merem aja. Iya, karena saya pas ngeliat ini saya udah langsung nggak bisa konsen pas saya di sini. Sampai jam berapa itu selesainya untuk meditasi di tempat tersebut? Jam 4. Jam 4 subuh langsung bergegas untuk balik kanan. Balik kanan. Tapi dianterin temen atau pulang sendiri? Temen udah nggak ada? Temen udah nggak ada. Masya Allah. Nah, setelah Bang Raden ini bermeditasi di tempat tersebut, kira-kira apa yang didapatkan setelah meditasi? Yang dirasakan gitu? Yang dirasain, Pak. Dari segi rasa peka dan dunia yang kayak gitu mungkin tambah, dan penglihatannya juga mungkin ditimbulin lagi sama ya. Semakin tajam penglihatannya. Semakin tajam gitu. Dan di situ juga saya agak nyesel. Mengapa saya ditimbuli dengan rasa itu, karena rasa takut saya itu berlebihan. Rasa takut berlebihan. Dan sampai sekarang juga saya baru nyampe sini lagi. Ini udah 9 tahun lebih saya baru sini lagi. Karena saya masih belum berani sini lagi. Berarti udah 1 tahun yang lalu? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Oke, Bang Raden, terima kasih untuk informasinya. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan menguak sejarah apa yang ada di makam keramat Kresek tersebut. Nanti kita mencoba meditasi pembuktian dari alam gaib yang ada di sini. Nah, kita mencoba memasukkan makhluk tersebut ke mediator. Nanti kita coba bertanya-tanya kepada dia. Oke, kita panggil saja Bang Apios dan Abah Gede, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bang Apios. Iya. Jadi Bang Raden ini tadi sudah menceritakan kepada saya bahwasannya Bang Raden ini pernah meditasi di makam keramat tersebut dan melihat penampakan-penampakan yang tidak kasat mata gitu. Seperti itu. Iya. Sehingga Bang Raden ini penglihatannya semakin tajam, hatinya semakin peka batinnya, dan rasa takutnya itu semakin tinggi. Iya, sebenarnya Bang Raden ini tidak mau untuk datang ke sini, Bang Apios. Tapi karena kepedulian Bang Raden ini terhadap diskusi gelap, alhamdulillah bisa tercapai. Menurut Bang Apios gimana? Lah, saya kembali pertanyaan ke saudara Radennya aja ya. Betul? Waktu itu kan saudara Raden kesini sekedar pengen uji nyali apa ingin menambah wawasan di dunia astral. Awalnya sih, satu, saya mau mencari jati diri. Kedua, saya tuh dulu kurang percaya, antara percaya sama enggak Masalah dunia gaib. Akhirnya karena nanya, karena ngomong sama temennya saya mau mencari jati diri, akhirnya diarahin ke sini, Pak. Berarti secara tidak langsung ingin mencari kebenarannya bahwa makhluk gaib itu ada apa enggak ya. Iya. Tapi alhamdulillah kalau menurut saya
sekarang ini kan sudah dibuktikan sama Allah apa yang diinginkan saudara Raden ini. Jadi dia bisa mata batinnya bisa terbuka, bisa melihat sosok-sosok tersebut. Ya, terus Kita langsung mediumisasi saja, gimana? ya siap. Oke, Bang Raden, kita mencoba mediumisasi ya. Oke, sahabat gelap, ini sangat menarik sekali nih untuk malam ini, karena pada kesempatan ini kita ditemani oleh Bang Raden yang dahulunya pernah meditasi, dan kita akan mencoba mediumisasi dan menguak sejarahnya yang ada di sini ya, Bang Apius. Ya, kebetulan saudara Raden ini udah ada pengalaman beliau di sini. Udah ada pengalaman di sini. Ngalamin lah. Udah ngalamin. Di tempat ini. Oke, siap. Oke sahabat, kita akan melakukan mediumisasi pembuktian dari alam gaib yang ada di sini. Apa yang diceritakan oleh Pak Raden, apakah benar dan sejarahnya seperti apa? Kita juga ingin tahu sejarah yang ada di sini dan penonton di rumah juga penasaran kan? Oke, langsung saja dipersilakan Bang Apios dan Abah Gede. Penjaga petilasan Pangeran Kresek marah dengan kehadiran kami. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf bila saya mengganggu. Lo apa kalian? Saya kesini mau silaturahmi, pengen kenal yang ada di sini. Untuk apa? Ya, untuk menanyakan sejarah. Bisa ngobrol dengan secara baik? Duduk Saya sini. merasa terganggu di sini. Iya, saya mohon maaf kalau merasa terganggu dengan kata-kata saya. Jadi kami ingin mengenal sejarah, yang kami dari generasi muda ingin tahu sejarah yang ada di sini. Makam Keramat Kresek. Iya. Jadi mohon maaf jika kami mengganggu ketenangan Eyang ada di sini. Kami Ya. sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa duduk, ya? Kita ngobrol. Kalau boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara ini? Sejarah apa kamu? Mau tahu sejarah apa kamu di sini? Ya, secara makam yang ada di sini ya. Di sini salah satu makam Eyang. Saya penjaga di sini. Oh, penjaga. Nah, kalau saya boleh tahu, ini kan makam dikeramatkan ya. Nah, dulunya emang seperti apa zaman dulunya gitu? Dahulunya Iya, Sebelah situ, Dan. di sini ada makam Pangeran berkelana. makom Pangeran Berkelana. Kalau boleh saya tahu, siapa beliau? Beliau dulunya berkelana berjalan keilmuannya. Dari perjalanan itulah beliau banyak hinaan, banyak cacian dari orang-orang karena beliau menjalankan amanahnya. Jadi maaf ya, ibarat itu dia menyamar seperti orang gila gitu ya. Ya, Oh, jadi banyak dihina tuh. Padahal beliau lagi berkelana. Beliau seorang pangeran. Asal beliau dari mana tuh yang? Dari Wetan. Nah, terus dinamakan keramat makom Keramat Kresek, apa kaitannya? Seperti apa itu bisa diceritakan? nah itu beliau dahulunya disebut orang gila itu karena beliau membawa selalu kresek itu. Oh, kantong kresek ya, mungkin tempat banju Untuk ya. kali jalan perjalanannya Hmm. itu julukan panggilan masyarakat kresek karena di bagian kulitnya sama kayak ada sisir-sisirnya.
bersisit beliau. Itu luka atau gimana, Yang? Gimana? Karena dia bersisik itu karena dia luka atau gimana? Bukan. Itu dia bawaan lahir. Bawaan lahir. Karena dia berapa zaman zaman penjajahan. Ini bilang bukan Pangeran Raden Kresek. Masya Allah. Alhamdulillah ya dapat penerangan. Ya saya juga kan ingin tahu juga kok ini makam kresek. Ya, tahu kan kresek itu kan emang apa tuh ya plastik. Kalau bahasa Sunda plastik kan. Ya. Oh berarti sejarah dulunya ada seorang pangeran berkelana itu bawa kresek ya tempat bekal beliau ya. Beliau dahulu membagikan sebuah seperti kayak beras dalam kresek itu untuk membagikan orang-orang yang kelaparan. Di dalam keajaiban yang kresek itu tidak pernah ada habisnya. Masya Allah. Berarti beras itu di kantong kresek ya. Walaupun sering dibagikan sama masyarakat yang membutuhkan nggak pernah habis-habis ya. Nah untuk yang pangeran itu beliau sekarang posisinya di sini masih. Iya. Beliau maksudnya. Ya. Masih di tempat ini. Berarti Eyang mah sebagai penjaga muridnya. Ya kan? Pintu utama. Pintu utama. Kalau saya boleh tahu pintu utama sebelah mana? Pintu utama sebelah sana ya. Oh sebelah sana. Yang saya tadi masuk ada gapura. Iya. Oh yang jaganya di situ. Iya. Nah terus masalah ini kan areal ini kan dibangun perumahan, keganggu nggak tuh? Pernah dulu memusik-musik yang ada di sini. Karena akibatnya perumahan ini para penghuni akan terganggu jika dia musik tempat yang ada di sini. Iya kan saya sempat mendengar juga dari warga akses jalan pun tidak dikasih katanya ya dulu ya. Tempat mereka membakar yang berani musik. Iyalah jangan sampai turun alat-alat mereka sini pastikan diganggu. Karena di sini bukan satu banyak yang jaga. Banyak ya. Berarti zaman dulu kala itu yang pangeran itu sempat bikin kerajaan juga di sini. Ya. Berarti beliau menetap di sini ya waktu itu. Nah, di sini makamnya pangeran atau petilasan ya, Yang? Tapak tilas. Tapak tilas. Ada ketua sepuh di sini. Ada. Namanya Raja Umbala Geni. Orangnya ada besar. Yang tinggi besar itu. Ya. Beliau raja sedang tapa. Dia bertapa. Ya bilangin mohon maaf. Tidak lihat itu orang. Iya. Mohon maaf kalau keganggu dengan kedatangan saya ya. Saya kan pengen ngobrol sama orang tua yang ada di sini yang pengen tahu sejarahnya juga. Orang kan banyak bertanya yang kok keramat kresek katanya. Kresek itu kan plastik, ada apa ya? Kok bisa nama kresek? Nah sekarang alhamdulillah. Saya bilang. Iya sekarang alhamdulillah sudah dikasih penerangan sama Eyang jadi paham. Iya. Berarti waktu dulunya itu yang pangeran bawa beras pakai kresek ya bawa-bawa. Nah keajaibannya kan walaupun sering dikasihin sama dahulu kala beliau itu menyamar jadi musafir yang seperti kata orang bilang orang dia. Iya. Beliau begitu dihina-hina masyarakat yang ada di sini. Tapi beliau mulia memberikan orang-orang yang kesusahan dan kelaparan karena berkat dia julukan dari masyarakat yang ada di sini zaman dahulunya dia dibilang yang kresek berhati mulia kata. Masya Allah. Berarti tujuannya luar biasa ya, Yang ya? Ya tujuannya mulia, Bang. Beliau itu luar biasanya istimewanya. Sedangkan dia dihina sama dia tapi dia mau memberi. ya seperti perjalanan kisah Kanjeng Nabi Muhammad lah ya. Iya. Nah untuk agamanya beliau maaf menganut agama apa waktu itu? Hmm. Masih keyakinan apa udah Islam waktu itu?
Ya sudah, saya cukup informasikan di sini. Bila kalian ingin ngobrol dengan yang lain, silakan. Asal kamu jangan musik ketenangan dia. Iya. Izin dulu sebelum ngomong. Ya, Iya. Iya, terima kasih ya, Yang. paham. Iya. Makasih atas informasinya. Iya. Nah, kita kan tadi udah dikasih penerangan sama yang sebagai penjaga katanya ya di keraton ini. Dia menceritakan tentang kisah yang pangeran. Betul. Seru sekali ya, Sangat menarik itu, Bang. sangat menarik. Iya, Jadi sangat menarik. ingin sekali kita ngobrol sama beliau. Betul, betul. Dan kali beliau bisa ngasih wajangan juga Betul. ke kita ini semua ya. Nah, kita izin dulu ya. Izin dulu. Assalamualaikum. Mediator kami, kerasukan seperti kera, beliau sepertinya tidak bisa berbicara dan memberikan petunjuk kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Is. Kabar. Mana? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang non muslim ya. Bisa yang di mana? Yang di makam ini, yang di pohon itu. Yang di pohon. Oh, Anda sejenis apa ya? Monyet. Tapi bisa berbicara bahasa saya enggak. Tapi paham. Udah lama tinggal di sini. Ditugaskan sama siapa tinggal di situ? Ada yang nugaskan? Yang pangeran? Bisa berbicara? Enggak. Nah, ini kan Anda seekor monyet, ya. Nah, kalau saya boleh tahu, dulunya ini apa? Emang monyet apa tadinya manusia? Manusia. Tadinya manusia. Terus kena dikutuk. Dikutuk menjadi seekor monyet. Siapa yang ngutuk? Yang pangeran. Emang apa kesalahannya itu bisa dikutuk? Karena ke sini bikin huru hara di sini, bikin huru hara terus dikutuk. Oh. Pengen jadi manusia lagi? Enggak ini, enggak permohonan maaf ya yang pangeran biar kutukannya diangkat. Saya yang mohon maaf. Ya, sabar ya. Saya yang menyampaikan maafnya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya nanti kalau setelah jadi manusia bikin huru hara lagi nggak? Iya. Akan pulang. Emang di mana tempatnya tadinya? Jauh. Lubung. Daerah mana? Ya sahabat, sangat Jawa. menarik sekali. Di belakang kita Ini ini sini berapa orang? Teman. kerasukan Sendiri. mungkin siluman kera ya, dikutuk Sendiri oleh ke sini Pangeran huru hara Kresek. di sini. Terus ikut sangat sama menarik yang sekali pangeran. sahabat. Jangan lupa di Perang. subscribe dan di Oh, situ perang dulu. like. Ya gini ya, setelah dikutuk jadi monyet, terus ditugaskan di sini, di penjara apa gimana maksudnya? Enggak, cuma tugas doang nunggu di sini. Nah, terus nanti kalau sama yang pangeran syariatnya disempurnakan lagi, ditugaskan lagi di sini, apa mau pulang? Mau pulang. Nah, saya kan nggak bawa pulang juga. Saya juga pengen ngobrol dulu sama yang pangeran ya.
Kan ada kan yang pangeran sekarang. Nah udah situ keluar dulu, saya pengen ngobrol dulu sama yang pangeran ya. Ini sudah keluar dulu. Minum. Ternyata tadi seekor monyet katanya Pak Andri. Seekor monyet. Iya, tapi beliau tadinya manusia juga. Tadinya manusia juga. Manusia. Saya cuman Eta, air gak? Air di sana. itu. Nggak ada colokan. Jadi beliau datang ke sini bikin huru hara waktu dulunya, ngajak ribut, ngajak perang. Nah, perang akhirnya mungkin bisa dikalahkan. Akhirnya ya dia syariatnya ada yang ngutuk, nggak tahu siapa yang ngutuknya, saya nggak tahu juga ya. Karena tadi tidak bisa berbicara dengan baik. Dia jadi monyet, terus ibarat itu dia ditugaskan di tempat ini untuk menjaga, tapi menjaga. Pengen sempurna, katanya pengen sempurna lagi. Menunjuk saya untuk memohon penyampaian apa yang diinginkan beliau. Nah, untuk Pak Raden gimana nih? Setelah tadi ada mediator kita ini kerasukan, kira pendapat Bang Raden gimana? Apakah pernah dilihat sewaktu meditasi di sini? Belum. Yang siluman kera, Bang ya? Iya. Siluman kera itu belum. Nah, untuk yang pertama tadi itu penjaganya nggak bisa disebutkan namanya, Bang ya? Iya, yang nggak mau. Nggak mau dia. Nah, insya Allah mungkin nanti dapat jawaban dari yang pangeran. Dengan izin Allah beliau bisa hadir ya. Betul. Untuk berbicara kita. Betul. Itu aja. Nah, duduk sini. Alhamdulillah, Pangeran Kresek telah hadir memberikan wejangan dan informasi kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, mohon izin Eyang atas kedatangan kami sekeluarga, ingin silaturahmi Eyang, ingin mengenal sejarah tentang Eyang yang ada di sini. Bisa disebutkan namanya Eyang? Sejarah apa sih? Tadi kalau masalah sejarah udah diceritakan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berbicara dengan siapa ini? Ya. Dengan yang Pangeran Kresek. Jika ada orang buat kesalahan di negara saya ini, sejarah kalian Akan dikasih pelajaran. ya. Nah sebelumnya saya mohon maaf yang saya kesini bukan untuk mencari huru-hara ya, bukan untuk menantang juga. Saya karena pengen tahu dari awal nama keramat Kresek itu, jadi saya penasaran kok namanya Kresek. Yang saya tahu kan Kresek plastik kan gitu. Nah tapi alhamdulillah tadi sama murid yang diceritakan, saya jadi paham. Zaman dahulu di sini kerajaan Majapahit. Ya. Oh dulu ini kerajaan Majapahit. Tapi saya ragu untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di sini.
Saya tidak mau bertumpahan darah terus tempat saya ini. Berarti dulu kerajaan Majapahit mungkin kurang adil ke masyarakat waktu itu rajanya. Nah, datanglah Eyang ke sini, direbutlah sama Eyang. Seperti itu berarti. Nah, kalau Saya berjuang untuk menyebar kebaikan pada manusia ya. nah, mohon maaf kalau untuk Eyang sendiri aslinya dari mana tadinya? Tahu saya dari mana? Nggak boleh tahu. Kalau misalkan ada yang tahu di sini bakal datang. Oh, bakal berdatangan umat manusia ya ke sini ya, ke sejarah ya. Nah itu tadi yang menjadi seekor kera ya, itu dikutuk katanya ya. Ini salah satunya dari gunung beribu yang ada di Jawa Timur untuk menarikkan. Dia provokator, Oh, provokator. makanya saya kutuk. Jadi ibarat itu Tumbakan masyarakat yang ada di sini. Ibaratnya mau fitnah gitu ya Bang. iya, dia selalu bikin fitnah ya, mata-mata lah intinya ya. Ya, Mata-mata. Membuat huru hara ya. itu jaga kalau di sini, jangan kemana-mana. Kalau aku tidak bersifat hati nurhani, saya habisin. Tapi masih ada rasa kasihan juga lah sebagai manusiawi waktu itu ya, dikasih pelajaran lah ya. Saya ini tidak mau ada orang yang menjolimi saya. Prinsip Bang saya Raden. tegas. Sekali salah ya salah. Tidak ada toleransi buat saya. Tegas ya. Berarti sama ini ya, kalau saya dengar sejarah, Karena ketegasan saya untuk membela negara. nah kalau untuk zaman sekarang nih di negara menurut yang gimana ini? Kacau, Kacau ya, nggak amanah ya. tidak ada amanah. Tapi suatu saat nanti akan berbalik kembali. Akan saya rebut lagi dengan umat-umat saya akan datang. Berarti banyak oknum ya pejabat sekarang. Nah, jadi gini Raden, izin bertanya. Ini ada saudara kita dulu pernah meditasi di sini, Eyang. Ya. Nah, menurut Eyang gimana? Selama beliau meditasi di sini, penglihatannya semakin tajam, Eyang, dan rasa takutnya itu semakin tinggi. Apakah ada efek? Iya. Kalau kau mau berilmu di sini, tekadkan dan pikiranmu. Kalau tujuan kamu pasti kamu bisa. Kenapa kamu kabur dari sini? Takut. Apakah benar waktu itu kabur? Sempat dia mau kabur itu. Sempat mau kabur. Jadi setengah hati dia keinginannya ragu. Itu yang pas merem itu udah nggak konsen bang. Enggak konsen. Iya, mau itu udah mau kabur karena saya karena tanggung udah, cuma nggak terlalu konsen saya. Jadi udah mulai ini Eyang, ibaratnya mungkin karena hawa takut. Ya, ya mohon maklum, mohon maaf. Biasa seperti itu. Orang yang bertujuan maksud pengen seperti itu harus kuat mental. Nah, yang sebelumnya saya mohon maaf juga, tadi si kera itu dia udah minta maaf katanya. Dia pengen sempurna lagi. Dia janji nggak bakal bikin ulah. Gas kamu bicara sama saya. Si kera itu sudah minta maaf. Saya suruh menyampaikan maaf beliau perwakilan. Dan saya tanya tadi sama dia, kamu kalau dimaafkan sama yang pangeran, kamu bikin huru hara lagi enggak? Bikin kesalahan lagi enggak? Katanya dia janji tidak. Apa janji dia bisa pegang sama kalian? Kalian mau ada yang tanggung jawab sih? Kalau dia ular lagi sih, saya tidak mau dombakan semua orang di sini. Ya mungkin kita berdoa aja supaya dia udah kapok, kali kan udah ratusan tahun juga, udah ribuan tahun dia dihukum, masih mau ngulangi lagi. Kalau dia ngulangin lagi ya gampang, kita bikin seperti itu lagi. Saya bisa saja. Nah, udah kasihan kan dia. Ya, saya tahu. Mudah-mudahan dia kapok, insaf. Kalau kau pengen mengobati silakan.
pakai syahadat umi, kalimat syahadat, balikan ke awal pendiriannya, jati dirinya. Paham maksud aku? Iya. Silakan. Ada yang perlu kau tanyakan lagi padaku? Ya, sudah cukup mungkin ya. Nah, mungkin Eyang ada pesan untuk kami dan masyarakat yang ada di sini untuk ujangan Eyang. Satu, saya tidak mau ada kemurkaan di tempat ini. Kalau kau memang bertujuan niat yang beda-beda, terserah kalian. Yang penting jangan bikin kemurkaan di sini. Iya, saya Kalau juga. kau mau pengen menguasai ilmu betapa, silakan. Iya. Saya tidak bisa menjamin dengan tujuan kalian kalau hati kalian masih ciut, karena sini menegakkan keadilan harus tegas Iya. buat mental kalian. Yang setengah hati ya. Kalau setengah hati nggak stres juga masih untung ya. Ini kan soal godaannya kan banyak juga, apalagi ono yang belakang ya. Nah, ini kira-kira untuk saudara kita gimana yang apakah terkena efek yang ada di sini? Atau Itu mungkin masih Tanyakan pada dia, masih trauma. dia maunya seperti apa? Maunya Karena dia udah menginjak tempat sini, mungkin dari leluhur yang ada di sini karena garisan. Iya. yang saudara kita ini, Pak Raden ini melihat sosok seorang kaki-kaki yang bercahaya, Eyang. Ya, Oh, Eyang. pangeran. Nah, terus dia melihat sosok itu juga yang itu tugas sama-sama yang juga kan ya. Ada yang mau disampaikan? Udah cukup. Ya, terima kasih yang atas informasinya ya. Mohon maaf kalau yang keganggu dengan kedatangan saya semua nih. Nanti tuh, kamu maunya seperti apa sekarang? Nah, sini, sebelah sini. Apa ingin lepas dari Jadi Eyang bertanya kepada Raden, apakah Raden ini ingin lepas dari ikatan yang ada di sini, Eyang? Apa betul? Kalau lepas sih enggak bang, cuman rasa takut ini kalau doang deh. kamu pengen punya pendamping ada di sini, boleh. Tapi sanggup gak kamu bawanya? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Sanggup? Sanggup. Gimana menurut kamu? Nah, jadi kan harusnya kamu pertanyakan dulu. Kamu kan namanya diikutin seorang pendamping lah, ibarat kita manusiawi ini kan butuh makanan ya. Nah, beliau butuhnya apa? Ya. Saya masih ada kesempatan baik buat kamu. Sekarang kamu tegaskan, apa benar kamu pun pendamping siap melayaninya? Pantangannya sama syarat-syaratnya lain. Sombong kalian orang. Ya seperti itu. Karena aku menghargai beliau dalam kasih arahan yang baik. Kasih arahan Bang Jadi Hafiz. begini, kalau situ butuh pendamping, nah, pasti kan pendamping situ nggak hanya orang goib, ya kan yang ya. Nah, dia juga kamu sebagai manusia punya kebutuhan. Kebutuhan kita kan makan segala macam. Nah, orang goib ini pendamping kamu nanti kan punya kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Seperti itu. Nah, kamu siap enggak? Harus dipertanyakan dulu. Gimana Raden? Apakah siap atau tidak? Biar ada keputusannya di malam ini. Gimana? Kalau memang masih bingung, kalau menurut saya jangan dulu. Kamu hidup menikmati tidak di sini. Hidup menikmati enggak di alam dunia ini. Yang kencang ngomong. Menikmati. Bersyukurlah. Jangan macam-macam kalian. Iya. Karena dunia ini lagi rumit. Tegakkanlah dengan keadilan dan kebenaran. Saya masih sayang pada kalian semua. Hilangkan itu. Hilangkan, karena kalau belum paham apa-apa udah kita pelajari dulu. Karena saya kalau udah menggaris
tahu efeknya seperti apa. Sepertinya masih bimbang yang masih ragu untuk Ya udahlah, gini begini aja, kamu syukuri aja hidup kamu yang sekarang ini. Syukuri aja Kalau kamu pengen seperti itu, belum waktunya, karena kamu sifatnya masih masih labil pendiriannya, waktunya. belum waktunya. Nanti kamu akan bertemu dengan guru yang lebih baik. Jangan langsung ambil lari ke sini. Belajarlah dulu dari tahap 1. Kasih air. minta air. Ya saya juga nggak tega juga yang, jadi saya juga melihatnya seperti kayak kebanyakan bengong yang. Ini yang mengarahkannya tadinya, yang mengarahkannya. Jadi kayak kebanyakan bengong gitu saya melihatnya. Cepat Dibuka, ada tusukan nggak? Kunci motor. Kunci motor nggak? dia masih ada persatuan sama yang di daerah kedua ya. Ya, Yang maaf. berikan ke dia. Kamu sini. Kamu di sini. Madep sana. Dah, mau pulang. Baca bismillah 3 kali. Ayo. Kalau Kanjeng siapa tuh yang di sana kemarin? Raden Syekh Muhammad Muhammad Fatah. Fatah masih persatuan Mana? sama Kanjeng Syekh Muhammad Fatah. yang Raden Muhammad Fatah. Yang Raden Muhammad Fatah sama Raden Angka Wijaya Kusuma mengenal yang masih satu perguruan, Masih satu perjuangan. satu perjuangan. Semua ada. Anda Kalau ada beliau-beliau zaman dulu seperti di lautan. ya, saya juga kemarin dikasih cerita sejarah lama sama yang Raden Angka Wijaya Kusuma. Waktu itu kan alhamdulillahnya ada bencana alam katanya, tsunami katanya. Kalian kenal Pangeran Papak? Iya, kenal. Seperguruan sama saya. Perguruan. Mungkin Pak Raden mau mengucapkan terima kasih atas syariatnya. Pangeran ini telah ibaratnya sudah apa ya, pembersihan bang ya, bisa dibilang ya. Diambil lagi. Diambil lagi. Bisa ucapkan untuk terima kasih kepada ya. Nah, makasih yang ya udah monetarisir dengan ada di dalam diri saya juga. Masih ada dipertanyakan. Sudah yang Sudah cukup yang, terima kasih atas wejangannya dan informasinya yang. Jangan lupa, kalau kau memang mengobati dia, silakan. Mungkin dia udah waktu belajar. pernah dia bikin perjanjian sama saya. Bulan. Baik. Kasih obatnya. Alhamdulillah Pak Andri apa dan
tadi disampaikan sama makhluk kera itu kan udah kita sampaikan perwakilan ke yang pangeran, dan alhamdulillah yang pangeran menyetujui dengan catatan ya yang penting dia bertobat, jangan menjadi kalau kata manusia pengkhianat lah. Paling nanti kita tanya dulu juga. Iya, betul. Ternyata makhluk kera itu adalah manusia sejati dan dikutuk oleh pangeran karena ulahnya yang selalu membuat onar, dan akhirnya makhluk kera tersebut meminta bantuan syariatnya kepada praktisi kita, Afius, untuk disempurnakan menjadi manusia yang seutuhnya. Udah duduk. Udah tenang. Duduk dulu. Iya, udah santai. Udah saya bilang tadi, udah saya sampaikan apa yang situ mau sama yang pangeran. Munduran dikit duduknya sini nih, biar kelihatan cakep di sini. Sini, duduk, kamu duduk sini. Udah duduk ya, duduk yang manis. Udah ngedengar tadi? Senang ya? Senang. Tapi saya udah tahu sih itu kenapa sih itu dibikin seperti ini. Iya, salah situ ya. Dulu situ seorang mata-mata ya. Mata-mata. Nih. Insya Allah dan mudah-mudahan saya akan meminta sama Allah untuk kesempurnaan situ ya, biar sempurna lagi wujudnya seperti dulu kala. Tapi di situ bisa nggak berjanji ya, jangan bikin ulah, jangan jadi pengkhianat lagi ya. Kalau jadi pengkhianat lagi tanggung akibatnya ya, tahu sendiri. Lebih-lebih dari ini nanti dihukumnya. Iya enggak? Minta air. Tolong bukain. Yang pangeran. Udah. Saya udah memohon tadi syariatnya ke beliau. Beliau baik sebenarnya orangnya, bijaksana. Kenapa kamu dibikin seperti ini? Karena situnya yang salah, menjadi pengkhianat, orang mata-mata ya. Dari kerajaan juga disuruh orang kerajaan juga dulu. Nah terus sekarang kalau sudah sempurna lagi mau pulang ke kerajaan sana, jangan, nanti kamu dihukum lagi di sana, dibikin perkedel. Mau di sini aja, apa pulang ke keluarga? Di sini aja. Ini aja udah tugas di sini ya. Mana ini bukanya? Ini di tengah tuh. Tangan saya kotor, buka saya. Buka semua. Tolong semua. Itunya buka. Iya, nanti ngobrolnya kalau udah sempurna. Nggak ngerti saya apa itu. Pegel situ ya. Pengen berbicara ya. Oh, kayak dicekek. Diikat. Namanya kamu siapa? Kekunci. Terus saya gimana ini? Mintanya sama Allah. Minta aja langsung sama Allah, lebih tahu. Maaf ya saya bercanda ya, jangan sakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
baca dalam hati kamu, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, minum, habisin. Udah, sini kita ngarep sini ngobrol. Alhamdulillah sudah terbebas dari kutukan. Terima kasih kawan. Iya, sini duduk kita ngobrol dulu. Kita ngobrol. Aku udah kembali siuman. Dengan siapa aku berkenalan? Api Ios. Saya Mahapatpati. Mahapatpati. Iya. Oh, berarti patinya raja dulu, bukan? Patinya raja. Patinya raja. Dari kerajaan mana kalau boleh saya tahu? Majapahit. Dari Majapahit juga. Ya. Salam. Iya. Iya. Salam kenal kembali. Nah, Terima kasih untuk ini semua. berterima kasih sama Tuhan, sama Yang Maha Pencipta. Saya cuma syariat, hakikat. Saya mengaku bersalah. Ya, begini. Ya, kita juga kan sebagai manusiawi tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kita sudah tahu kita salah, jangan ngulangin lagi kesalahan tersebut. Cukup. Yang udah ya udah, tinggal kita perbaiki yang sekarang. Kita harus berguna bagi orang banyak kalau kata kita mah gitu. Nah, sekarang mau pulang ke kerajaan apa mau tugas di sini? Untuk sementara ini saya akan balik ke gunung, ke tempat saya tinggal dulu, untuk menemui saudara saya. Udah jangan saya juga mohon maaf nih ya, bukan saya so menasihati ya. Tahu sendiri kalau bikin kesalahan tuh seperti apa hukumannya, itu masih di sini bukan di alam sana. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Saya akan menjaga dan mana nanti ada orang dari kerajaan sana mendarat di sini, saya akan mencegahnya di atas namakan balas budi aku sama kalian. Dan saya permohon maaf untuk Raden yang ada di sini. Saya mohon maaf Prabu Raden Muslim. Udah lama di sini berarti. Dulu bisa cerita dulu pas ke sini diutus sama Raja Majapahit, suruh menyelundup ya, cari informasi apa gimana? Saya dikutuk di sini sudah puluhan tahun, maka sampai setelah ini karena saya di sini tugaskan untuk mencocokkan orang-orang yang tidak berniat. Saya menyerang Orang-orang yang tidak beriman ya. Nah, maaf kalau saya boleh tahu tentang keagamaannya sekarang menganut agama apa? Keagamaannya sekarang menganut agama apa? Saya agama Hindu, keyakinan saya. Menganut ilmu agama Hindu, keyakinan. Nah, ada niat tuh enggak untuk memeluk agama Islam? Saya pegangan seperti ini. Oh, udah pegangan ya. Bahwa saya punya keyakinan saya itu Islam. Sebab kamu punya Tuhan, saya juga punya keyakinan Tuhan saya. Iya, saya paham itu. Iya, saya juga paham. Yang penting saya juga sebagai manusiawi, walaupun saya beragama Islam, kalau akhlak saya nggak benar mah ngapain? Nah, nggak pakai jaminan. Nah, yang pakai jaminan itu akhlak dan perbuatan ucap lampah kita. Saya bersyukur ada di sini pelajaran yang baik. Ya, amin. Saya sekali lagi terima kasih, Apios. Iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau kata-kata saya ini sudah menyinggung, sudah enak didengar. Saya orangnya suka hiburan, suka humor.
Ada yang mau disampaikan sama kita Wajangan? Saya meminta permohonan kepada Prabu untuk izin pulang. Bila mana Raden Prabu bertugaskan saya di mana saja, saya siap menjalani. Asalkan Ayah Prabu mau menerima saya untuk jadi murid. Alhamdulillah. Saya pamit. Iya. Oke, kita apa namanya kesimpulan dulu Bang ya. Lu berapa menit sih? Jam 26. Hah? 1 jam 26. Mana rokok orang? Tanggung itu, tinggal kesimpulannya aja. Bisa sampai 2 jam itu Bang. Enggak, sambil ngerokok orang. Konten. Iya. Nanti banyak editan. Merah masih ada nggak tadi merah? Nanti kalau mau ngomong pakai ini bisa. Jam berapa sih ini? Situ nih. Den, situ. 241. Jam berapa? Jam 241. Jam 2.41. Ada sejam lebih. 1 jam lebih. 26. Tapi kan potongan karya. Iya, potongan demi potongan. Jadi berkurang lama-lama. Yang begitu lebih dari 1 jam. Jangan bikin 2 durasi, jangan 1 aja. Mulai ya. Oke, sahabat Dus Gelap, kita akan membuat kesimpulan apa yang telah tadi sahabat saksikan, bahwasannya jadi kita banyak apa namanya, banyak wejangan-wejangan yang pangeran berikan kepada kita Bang ya. Iya. Terus juga apa namanya, ada yang pernah dikutuk juga itu Bang, seperti Siluman Kera. Itu bisa dijelaskan Bang kepada kami? Oh iya. Beliau dari Patih Kerajaan Majapahit, pengakuan beliau tadi katanya. Jadi dia diutus sama rajanya waktu dulu untuk menjadi penyelundup. Mata-mata. Iya, mata-mata ke kerajaan Eyang Pangeran Kresek. Nah, mungkin ibarat kejahatan beliau ketahuan sama Eyang Pangeran. Nah, akhirnya kata beliau, terus kata Eyang Pangeran pun tadi diakui sempat ribut perang, sempat perang. Nah, akhirnya beliau kalah perang, terus beliau kena hukuman. Ya, dihukumlah beliau, ibarat kutukan, dikutuk mungkin ya, jadi kera, monyet, jadi monyet. Nah, terus datangnya kita ke sini, beliau itu minta pertolongan, pertolongan sama kita. Dia ingin sempurna lagi seperti dulu kala. Nah, saya pas beliau minta pertolongan, saya juga enggak langsung menolong beliau, Bang Andri. Nggak langsung terima gitu aja. Iya, karena kan saya juga harus izin ke yang Pangeran Kresek, harus tahu dulu kenapa beliau itu sampai jadi kera. Iya. Gitu. Kita juga nggak mau ngambil resiko Bang ya. Iya, nggak mungkin dia dikutuk menjadi seekor kera kalau dia nggak melakukan kesalahan tersebut. Betul. Nah, terus alhamdulillah tadi kita negosiasi sama Eyang melalui mediator kita, saya permohonan, alhamdulillah beliau mengizinkan untuk kesembuhan si kera tadi. Yang penting si Siluman Kera itu
tidak membuat ulah lagi Bang ya. Ya, tapi alhamdulillah beliau selama di sini ditugaskan di sini, walaupun beliau seorang kera atau monyet ya, kata beliau tadi banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Ya, banyak pelajaran. Banyak pelajaran bahkan, yang dia petik di sini Bang ya. Ya, bahkan dia nggak mau pulang ke kerajaannya dia. Dia pengen di sini dan siap bekerja, ditugaskan sama yang Pangeran Kresek yang ada di sini. Siap ditugaskan di mana aja ya. Iya, jika perlu jika diperlukan oleh bersedia pangeran. Nah, jadi bersedia untuk balas budi, kata beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, terus juga untuk mengenai sejarah petilasan yang ada di sini bisa disimpulkan kepada penonton di rumah, Bang Abios. Jadi tadi penjelasan dari awal dari penjaga yang ditugaskan menjadi penjaga sama yang pangeran, terus penjelasan dari yang pangeran juga. Nah, seorang pangeran Kresek ini, beliau bukan masyarakat sini atau warga sini tadinya. Jadi beliau itu pendatang. Nah, waktu zaman itu, zaman kerajaan Majapahit, jadi seorang rajanya itu jolim, nggak adil ke masyarakat. Beliau nggak terima. Nah, akhirnya beliau berusaha untuk mengambil tahta kerajaan tersebut. Alhamdulillah dengan berkat yang Maha Kuasa, beliau ibarat perang mungkin menang peperangan. Nah, tahta itu didudukin sama beliau sampai sekarang. Nah, karena beliau itu nggak tega melihat penderitaan masyarakat waktu zaman itu, katanya banyak yang kelaparan. Karena tidak ibaratnya kepada masyarakat itu kerajaan di masa lalunya tidak adil Bang ya. Iya, tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Makanya pangeran itu berusaha untuk masuk merebut tahta tersebut untuk mendamaikan masyarakat Bang ya. Iya, seperti itu. Masya Allah, Saya luar tadi biasa. sempat menanyakan tentang negara kita juga ya, pemimpin kita. Beliau sedikit nggak terima Bang. Jadi banyak oknum-oknum pejabat ya seperti itulah yang memperkaya diri sendiri. Kalau pengamatan saya juga, saya nggak menyalahkan Bapak Presiden Pak. Kalau menurut saya Presiden itu semua benar. Betul. Benar, peduli sama masyarakatnya. Nah, cuman kan di bawahnya ini para oknum-oknum pejabatnya yang mencoreng Nama baik presiden kita ya. Ya, jadi alhamdulillah kita silaturahmi di sini, jadi banyak pelajaran iya, juga banyak buat pelajaran, kitanya. banyak sejarah juga tentang petilasan tersebut Bang ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini juga posisinya ada di tengah-tengah sawah Bang. Iya. Iya, arealnya ini Keramat Kresek ya. Areal di tengah sawah, ini benar-benar tengah sawah. Berarti banyak yang ziarah juga ke sini ya? Hanya ada yang tertentu doang. Hanya orang Yang tahu. yang tahu di sini. Iya. Yang tahu ya. Dari yang tahu. Jarang tahu ya. Dari yang tahu. Kirain saya yang di Keramat Kembang itu makam Kresek Bang. Yang kemarin itu. Iya, taunya bukan. Ternyata ini ya. Kelewatan berarti waktu kemarin kita ke sana, kelewat berarti. Kelewat. Udah gitu banyak orang yang udah banyak yang tahu ceritanya. Iya, coba datang ke makam Keramat Kresek gitu. Cuma dia juga nggak tahu juga Bang tempatnya di mana, cuma tahu makam Keramat Kresek doang, tapi lokasinya nggak tahu. Dengar namanya. Dengar namanya doang, udah sempet viral ya namanya. Masih belum pernah diekspor sama orang YouTube ini, belum ya? Belum pernah. Nah, ini juga untuk sahabat Desus Gelap, jika ingin ziarah atau mau silaturahmi ke sini, boleh-boleh aja Bang Abios ya. Dengan tujuan yang baik dan harus tahu tata caranya. harus tahu tata juga. caranya. Tadi juga pangeran juga ibaratnya memberikan wejangan jika ada yang ingin meditasi di sini silakan, tapi dengan niat yang ibaratnya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Takutnya tidak kuat, membahayakan diri sendiri dan keluarga. Iya, betul. Gitu. Intinya apa yang diinginkan orang tua
semua itu hanya sebatas doa. Pesan orang tua semua seperti itu, Mandri. Anak cucunya yang datang, beliau pun ya kita butuh makan, beliau butuh doa. Karena yang dibutuhkan beliau yang utama itu doa. Jadi datangnya ke sini ya udah niatnya kirim doa aja, mendoakan beliau. Nah, terus kalau punya keinginan ingat jangan minta ke beliau, mintalah hakikatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Orang tua cukup kirim doa. Iya, contoh misalnya saya pribadi ingin silaturahmi ke sini, jarak ke sini, mendoakan orang tua di sini, luhur di sini, kita mendoakan, dan nanti kita memintanya kepada Allah. Contoh kayak kita misal lagi sembahyang, Bang ya. Setelah kita sembahyang kita berdoa, meminta munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di sini juga kalau minta mah ya nggak apa-apa. Gimana aja bebas, Bang ya. Misalnya kita habis kirim doa nih sama ahli wilayah yang ada di sini di pertempatan ini, kita kirim doa semua di sini. Nah, habis kita kirim doa, kita punya keinginan langsung kita minta ke Allah. Gitu. Jangan minta ke ahli kubur. Ahli kubur juga butuh doa dari kita. Ahli kubur nggak usah dipinta, beliau lebih tahu. Lebih tahu. Ya seperti tadi lah. Seperti tadi penjelasan dari yang tuh Bagus Maulana ya. Kamu punya keinginan, udah kamu minta sekarang sama Allah di sini. Saya bantu doa. Tadi kan? Iya betul. Seperti itu. Oh jadi, seperti itu. Iya. Jadi minta ke Allah. Nah kita berdoa, kita meminta sama Allah, kita berdoa sama Allah, meminta. Nah beliau juga ikut berdoa. Mudah-mudahan kan beliau sudah menjadi sukma. Amin. Nah mungkin Bang Raden ada pesan untuk kami dan penonton di rumah, ada kesan-kesan yang ada di sini, gimana? Cukup. Ya, Bang Apius gimana? Apa ada pesan lagi? Ya udah, seperti apa yang tadi disampaikan aja seperti itu, Bang. Oke, untuk sahabat Desus Gelap, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ambil sisi positifnya dan yang sisi negatifnya. Simak hikmahnya yang tadi Tuh, Abu Gede kalau udah ngucapin, iya, kata-katanya simple, padat, bermakna, Bang. Itu jarang ngucapin, baru kali ini ngucapin. Kalian nggak tahu ya apa yang disampaikan tadi ya? Nggak tahu dia. Tahu nggak tadi? Semua kalau orang tua pasti bicara itu pasti ada hikmahnya, banyak manfaatnya. Makanya pelajarilah makna-makna yang ada tadi kita saksikan itu. Oh, iya benar. Apa tadi yang dibicarakan apa? Bang tahu? Nggak tahu. Sebenarnya nanti kalau pengen tahu nanti lihat tayangannya. Saya sendiri. Benar. Sebenarnya ini juga ibaratnya pelajaran-pelajaran sejarah ini ada di sekolahan juga, Bang. Ada di sekolahan juga. Pasti ada sejarah mengenal sejarah gitu. Ya jujur termasuk saya pribadi pun Bang Andri, saya nggak paham sejarah, nggak tahu sejarah kalau nggak seperti sekarang ini. Iya, kalau kita nggak terjun seperti ini, Bang ya. Jadi melalui mediator kita, orang tua masuk melalui mediator kita, jadi sedikit banyaknya kita jadi tahu. Betul. Saya nggak paham masalah bersejarah. Kalau dengan mediator orang tua masuk ya sedikit banyaknya kita tahu dan mengerti, ada hikmahnya juga kan seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini penelusuran kita, Bang ya. Untuk sahabat Desus Gelap, ambil posisi hikmah yang positifnya, yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap di channel Diskusi Gelap. Oke, alhamdulillah.